Nah, sebelum kita tutup dengan mulsa, kita ratakan dulu sedikit si tanah yang akan ditutupi mulsa. Caranya sederhana, boleh memakai bambu, boleh juga memakai cangkul, yang penting rata. Tujuannya supaya air nanti pas waktu ditutup mulsa tidak ada cekungan yang bisa menyebabkan air tergenang pada mulsa tersebut. Supaya lebih rapih dan rata lah sederhananya. Lebih tepatnya seperti itulah, lebih rapi dan rata. Dan mulsanya merekat sempurna pada tanah yang akan kita tutup. Nah, seperti yang saya lakukan, saya hanya memakai ruas bambu untuk meratakan. Alatnya sederhana, tidak perlu yang wah gitu, membuat apa bagaimana. Jangan terlalu diambil pusing dan sulit. Nah, yang ada saja kita manfaatkan. Nah, tidak usah terlalu rata, biarkan saja tuh, hasilnya seperti itu. Sebelum lanjut ke poin selanjutnya, saya ucapkan bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di seputar pertanian. Pagi ini saya akan melakukan proses pemasangan mulsa. Mulsanya pun mulsa bekas musim kemarin yang saya rawat dan saya akan pakai kembali, karena kita dituntut untuk selalu menghemat apa yang ada, memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Tidak harus setiap musim membeli ataupun lain hal sebagainya. Apa yang ada kita manfaatkan. Nah, di sini saya ingin menunjukkan sesuatu tentang pemakaian mulsa. Kata kuncinya, jangan samakan pertanian Indonesia khususnya dengan pertanian Jepang. Itu nanti kita bahas lebih jauh. Nah, seperti yang saya katakan, mulsanya pun mulsa bekas. Nah, bekas musim kemarin. Cetetnya pun dari bambu tuh terlihat. Dokter, masih bersama kawan SD saya tuh. Nempola kaosna tuh. Bangga jadi petani. Mantap. So, endorse doping tani. Nah. Tuh. Cetetnya seperti yang saya katakan, hanya menggunakan cetet bambu tuh. Yang direndam air terlebih dahulu supaya elastis atau lentur. Nah, jadi pas ditekuk itu tidak mudah patah. Begini aja lah. Sesederhana mungkin. Ini kita kunci terlebih dahulu, lalu ditarik. Nah, ditarik. Maksud dan tujuannya supaya tidak berat sebelah atau ngijing atau dengdek atau apapun itu, yang penting lurus. Nah, kita tarik terlebih dahulu. Kita tarik, lalu di sana juga kita kunci terlebih dahulu sebelum mulsanya kita potong. Nah, ini hanya memanfaatkan mulsa bekas. Ingat, beda dengan mulsa baru yang perlu ditarik dan perlu panas yang ideal untuk melakukan pemasangan mulsa. Jika cuacanya seperti ini, itu tidak akan pernah ideal. Jadi tidak akan bisa kita tarik si mulsa tersebut. Nah, seperti yang saya katakan, jangan sampai air tergenang seperti ini. Tuh, ini air tergenang, jangan sampai. Ini kurang maksimal. Ini bibit kentang yang akan kita tanam. Ukurannya S. Ini ukuran S. Sebesar telur puyuh lah. Lebih besar sedikit, satu strip. Jenisnya granola L. Varietas granola L. Keturunannya entah G2 atau G3. Tuh, kita rapihkan dahulu, kita tarik sedikit, lalu kita kunci.
Nah, kita kunci. Potong. Dan hasilnya seperti ini. Sudah kita cetet. Tuh. Kita cetet. Hasilnya seperti ini. Tuh. Sudah kita cetet pakai bambu atau kita inikan. Seperti yang saya katakan di awal video, jangan pernah samakan pertanian Indonesia dengan pertanian Jepang. Oke lah, boleh kita meniru cara pertanian Jepang dari segi teknologi, cara perawatan, pengolahan lahan, dan lain sebagainya. Karena itu ilmu yang akan sangat bermanfaat. Tapi kembali lagi pada perbedaan. Pertama, Indonesia hanya punya 2 musim. Yang kedua, di Jepang itu ada beberapa musim. Kalau nggak salah 4 musim. Musim semi, musim gugur, musim salju, musim dingin, dan lain sebagainya. Itu pasti akan berpengaruh pada suhu di wilayah, berpengaruh lah, pasti beda. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan saya mengatakan jangan pernah samakan pertanian Indonesia dengan Jepang, kita buat alasan yang lebih sederhana saja. Yang pertama, kebiasaan para petani. Yang kedua, modal. Yang ketiga, pemasaran. Karena Indonesia itu 95% hasil pemasaran olahan, hasil pertanian dan bumi itu mayoritas pasar basah. Tidak masuk supermarket, minimarket, retail, dan lain sebagainya. Tapi pasar basah perlu digarisbawahi. Nah, di sini saya ingin menegaskan. Saya pernah nonton dalam satu video vlog pertanian Jepang tentang seputar pertanian, yaitu tentang tata cara mekanisme pemakaian mulsa. Saya sedikit jelaskan. Katanya dalam video tersebut, cara pemakaian mulsa yang seperti ini salah. Salah. Siapa yang bilang salah? Yang beli mulsa kita, yang bertani kita, yang memasangkan memodali kita. Jangan kita anggap salah. Kita pakaikan saja, sederhana saja, relax, enjoy. Yang penting kita memaksimalkan usaha. Dalam video tersebut dikatakan cara pemakaian mulsa ini salah. Atau mungkin kurang baik lah. Katakan itu kurang baik, kurang benar. Karena di Jepang itu si ini tidak dijepit atau tidak dikunci memakai cetet bambu seperti ini. Tapi kita timbun untuk pemakaian tanah. Kita timbun. Si ininya ditimbun. Maksud dan tujuannya adalah supaya tidak ada udara masuk. Longgar katanya. Jadi tidak ada udara masuk dari sini ke dalam. Yang bisa mengakibatkan si tanah itu kering. Katanya. Nah, sekarang kita tanya. Kalau ini kita tutup, nah kita tutup, lalu bagian ini terbuka, kan ini terbuka sama, nah ini juga bisa menyebabkan udara masuk, bagaimana ceritanya? Nah, seperti itu. Kan sama-sama udara masuk, nanti dari lubang-lubang ini untuk tanaman tumbuh, untuk kita tanami pohon tanaman, ini kan ada udara masuk. Kan sama aja itu udara masuk dan lain sebagainya. Sebenarnya saya nggak begitu mengerti dan paham. Tapi yang penting kita maksimalkan saja dulu usaha. Tapi kalau mau coba ya silahkan. Itu mungkin akan lebih bagus mungkin. Tapi perlu digarisbawahi dulu. Tentang perbedaan yang saya telah katakan. Indonesia dan Jepang. Oke lah kalau misalkan saya Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Garut dan Ciwidey dan Lembang itu pasti sama karena satu dataran. Kita mungkin ke daerah luar Jawa,
Nah, entah itu Sulawesi, Kalimantan, Papua, itu sudah pasti berbeda. Berbeda suhu, lingkungan, cara pengolahan lahan, dan lain sebagainya. Pasti berbeda. Apalagi kalau Jepang, wah beda jauh. Saya yakin pasti beda. Tuh, pemakaian cetetnya pun hanya dari bambu. Jadi tidak usah membeli atau bermodal. Kita cari aja hasil pembuangan. Nah, dirapihkan, dicetet. Katanya di Jepang jangan seperti ini. Itu kurang baik lah. Kurang baik. Tapi kalau saya menurut saya ya baik ya saya pasangkan. Memang cara pemakaiannya salah. Seharusnya untuk pemakaian mulsa baru itu kita tarik sedikit ujungnya. Nantilah kita buat videonya yang lebih baik. Nah, ini kan sudah bolong, jadi akan masuk udara dari sini juga, bos. Jadi percuma kalau ini kita tutup pakai tanah kita begini kan, kita tutup ya sama saja bohong. Oh. Kurang lebih seperti itulah. Jaga perbedaan, hargai usaha dan upaya. Jangan pernah menyepelekan apa yang para petani Indonesia itu lakukan. Kurang lebih seperti itu. Maksimalkan usaha, ingat, awasi, cermati, dan kenali. Sampai jumpa di lain waktu dan lain video. Boom.